Ya, halo, minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun teman-teman berada, gitu ya. Masih bersama saya di sini Dwi Happy Prasetyo di channel kesayangan kita Wakasio Indonesia. Dalam kondisi corona gitu ya, kita udah ya 1 tahun lah ya kita berjalan masih aja corona gitu. Saya hari ini akan memberikan informasi gitu ya, share info mengenai program Tokutei Gino atau SSW atau Specific Skill Worker atau pekerja dengan keterampilan khusus yang bisa masuk ke Jepang dan bekerja di beberapa sektor gitu ya. Kalau dulu kita mau berangkat ke Jepang dengan status kerja itu minimal harus D3 atau S1 gitu ya teman-teman, persyaratannya itu. Jadi lulusan SMA sederajat itu nggak bisa, bisanya masuknya ke program magang. Nah sekarang beda, dari tahun 2019 gitu Jepang udah ngetok palu, bisa untuk penerimaan tenaga kerja bagi orang asing itu hanya lulusan SMA sederajat, asalkan gitu ya bagi kita di sini memiliki 2 sertifikat ya. Yang pertama adalah sertifikat level bahasa Jepang ya, minimal di N4 atau A2, dan sertifikat keahlian khusus atau sertifikat skillnya gitu ya di beberapa bidang tertentu. Jadi saya sempat posting gitu ya untuk informasi lowongan kerja Jepang gitu untuk Tokutei Gino maupun magang. Nah kemarin ada beberapa sempat yang komen dan melamar di situ. Banyak juga teman-teman yang masih belum mengetahui atau belum paham nih program Tokutei Gino atau SSW, atau kalau pengen kerja ke Jepang itu gimana gitu ya. Jadi yang pertama adalah di sini mau saya jelasin dulu gitu ya. Siapa saja nih peserta yang bisa mengikuti program Tokutei Gino atau pingin bekerja ke Jepang, itu apa saja persyaratan. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sebutkan. Dia harus memiliki 2 sertifikat penting ya, yaitu dia memiliki sertifikat level bahasa Jepang itu minimal di N4 JLPT tesnya itu. Kemudian A2 JFT Basic gitu ya. Kemudian sertifikat skillnya. Nah sertifikat skill ini ada banyak ya, macam-macam. Ada pertanian, pengolahan makanan, ada yang food service-nya juga. Ini juga dibedakan gitu, yang di pabrik atau yang di restoran. Kemudian kaigo atau perawat. Gimana nih cara dapat sertifikatnya? Jadi kadang-kadang ada yang ngelamar gitu, oh saya ada pak nih pengalaman, saya pernah di restoran A, B, C, D, F, G. Nah itu tidak bisa gitu ya, tidak sesuai dengan kriteria atau permintaan nanti yang dari Jepang. Jadi yang dari Jepang itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ini dengan mudahnya di web Prometric. Buka saja di situ, teman-teman bisa mengetahui jadwalnya, bisa mengetahui di tempatnya di mana gitu ya, waktunya di mana untuk mengikuti tesnya, juga materi yang akan diteskan itu apa saja. Teman-teman juga nanti akan dapat materinya secara gratis gitu ya, tinggal di download aja materinya, kemudian dipelajari, kemudian teman-teman nanti bisa ikut tes gitu ya. Itu akan sangat mudah sekali bagi teman-teman. Kemudian ada 2 tipe ya, ada 2 tipe peserta yang bisa mengikuti program Tokutei Gino atau SSW ini, yaitu dia dari ex Jepang dan dari newcomer gitu ya. Yang pertama akan saya jelaskan dulu yang dari ex Jepang. Nah kalau yang dari ex Jepang ini kan tadi saya sudah bilang ada program magang namanya. Jadi teman-teman kalau magang itu nggak butuh sertifikat seperti tadi program Tokutei, nggak butuh sertifikat level bahasa Jepang, nggak butuh sertifikat keahlian khusus ya atau sertifikat skill, itu nggak butuh. Yang penting teman-teman bisa mengikuti programnya melalui IM Japan atau di lembaga sending organisasi swasta gitu ya. Itu bisa diberangkatkan melalui program tersebut. Setelah berangkat programnya ini ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Nah baiknya untuk yang program ex Jepang ini diakui di program Tokutei Gino, yaitu yang 3 tahun, atau peserta yang dia telah lulus di ujian yang ke tahun ketiga sebelum dia pulang. Jadi teman-teman akan ujian, lulus, nanti akan mendapatkan sertifikat yang namanya Semonkyu. Sama saja itu adalah sertifikat skill atau sertifikat keahliannya gitu di bidangnya masing-masing. Nah, contohnya nih, saya dari pertanian, saya dari ex pertanian, saya sudah punya Semonkyu-nya. Saya akan kembali dengan program Tokutei Gino di bidang yang sama. Saya disebut Tokutei Gino yang ex Jepang gitu. Jadi kembali ke bidang yang sama. Tetapi kami yang dari ex Jepang, misalnya saya dari ex laut lah, ex konstruksi, Pak saya bisa nggak nih pindah ke pengolahan makanan kah, atau ke perawat kah, atau ke pertanian, bisa nggak nih? Bisa.
Nah, berarti teman-teman harus memiliki sertifikat keahlian khususnya nih gitu. Nah, sertifikat keahlian khususnya tadi bisa mengikuti tesnya di web Prometric ya, bisa dilihat di situ jadwalnya, ikut tesnya di situ, materinya juga ada di situ. Kemudian yang berikutnya adalah yang newcomer, pendatang baru. Nah, nggak usah khawatir. Waduh, saya pendatang baru nih, belum pernah saya pengalaman ke Jepang, bahasa juga belum tahu. Nah, yang penting teman-teman kan udah tahu persyaratannya, harus ada level bahasa Jepang dan skill sertifikat. Silakan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga, ada banyak di seluruh Indonesia, pasti ada banyak. Soalnya di kami juga sama. Kami Wakasio ini salah satu lembaga sending yang beralamat di Batang, Jawa Tengah gitu ya. Nanti saya kasih link alamatnya. Itu bisa mengikuti pelatihan dari nol ya. Jadi dari nggak tahu bahasa Jepang sampai bisa, sampai lolos bahasa Jepang sampai ke level N4 atau A2. Kemudian ikut ujian sampai lolos deh gitu ya. Kemudian diikutkan ujian skillnya. Itu teman-teman bisa mengikuti di lembaga-lembaga gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, dua tipe ini, ex Jepang maupun newcomer, semuanya bisa mengikuti program ini. Kemudian bagaimana nih caranya? Kalau kita tutorialnya nih, kalau mau ngelamar gitu, kalau saya sudah lengkap syarat ya, jelas ya. Kalau saya sudah lengkap syarat, saya pengen nih masuk nih, kalau bisa sampai ke perusahaan sana gimana? Sebenarnya secara mandiri bisa teman-teman. Yang penting teman-teman punya link gitu ya, dengan perusahaan yang ada di Jepang gitu ya. Silahkan bisa langsung cari-cari browsing gitu ya di web. Pasti banyak deh informasi seputar perekrutan tenaga kerja ya. Untuk dengan visa SSW ke Jepang dengan kami ya. Jadi teman-teman kalau sudah lengkap persyaratannya, silahkan bisa di-scan, ajukan kepada kami ya. Nah, dari kami ini akan kami data, akan kami buatkan re-requiso atau CV-nya, kemudian kita akan kirimkan ke perusahaan, atau simpelnya saya bantu untuk ngelamar gitu ya, melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gitu. Nah, setelah data ini mereka terima, mereka kakuning atau mereka pastikan, dicek spesifikasinya benar atau tidak. Kemudian dibuatlah schedule untuk interview. Nah, interview ini biasanya ada 2 kali gitu ya, ada 2 tahap. Yang pertama dengan perusahaan atau agensi penyalur ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, atau Toroku Shinkikang, atau juga agen gitu ya. Intinya yang menyambungkan gitu ya, yang menyambungkan dengan perusahaan yang ada di sana. Dan yang berikutnya adalah dengan perusahaan langsung gitu. Nah, ini tergantung. Ada yang cuma 1 kali, ada yang perusahaan itu ya percaya deh sama yang nyambungin ini gitu ya, langsung nanti bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga jangan salah kaprah gitu ya. Kalau ngelamar itu bukan langsung ke perusahaan teman-teman. Jadi ada di sana itu yang namanya TSK atau Toroku Shinkikang. Nah, perusahaan ini simpelnya sih kalau disebut di sini itu kayak perusahaan outsourcing gitu ya di Indonesia. Jadi mereka yang melakukan perekrutan, ngurus semua administrasi peserta ini dimasukkan ke perusahaan sana gitu ya. Ya seperti semacam perusahaan outsourcing gitu kalau di Indonesia. Kadang-kadang minta ini langsung dari perusahaan gitu, minta dari perusahaan karena kenal nih, orang perusahaan kenal sama saya. Langsung minta ke saya nanti tinggal minta. Ini nanti yang memproses Toroku Shinkikangnya mana? Oh, alamatnya di sini gitu ya. Ini nanti dengan Toroku Shinkikang ini, yang penting nanti anaknya masuk ke perusahaan saya. Itu juga bisa. Jadi tergantung keadaannya masing-masing ya secara prosedur. Secara biaya itu tetap akan ada dikeluarin. Jadi nggak mungkin dong kita mau berangkat ke Jepang tidak ada biaya sama sekali. Tetap akan ada biaya. Ya jelas biayanya diantaranya apa ya, tiket pesawat. Teman-teman mau berangkat, di antara dokumen itu ada yang perlu diisi, yaitu pemeriksaan kesehatan, medical check up. Teman-teman juga harus bayar. Teman-teman kemudian buat paspor ya, paspor. Kemudian untuk KTKLN juga saya sempat ada murid waktu itu sudah berangkat dengan menggunakan OT, itu ada asuransi dari BPJS, itu harus bayar juga kurang lebih sekitar 500.000 juga teman-teman harus keluar sendiri. Nah, ini tergantung gitu ya. Untuk tiket pesawat sendiri jujur tergantung dari perusahaan, beda-beda. Ada yang perusahaan ini membiayai total gitu, jadi tiket pesawat saya bayarin gitu, yang nggak usah bayar gitu, jadi nanti tinggal berangkat aja. Nah, tipe yang membayarin juga beda-beda. Ada yang, oh kami tanggung, tiket pesawatnya itu ditanggung ya, tidak perlu diganti, sampai Jepang udah gajinya 100%, tidak ada yang dipotong gitu ya. Ada juga yang skemanya, oh tiket pesawat kamu bayar sendiri, tetapi saya pinjamin dulu gitu ya, nanti setelah kamu sampai Jepang, akan terpotong gitu ya untuk biaya administrasi yang kamu proses dulu di Indonesia, tiket pesawat segala macam. Ada juga yang tiket pesawat silakan kamu atur sendiri, saya tidak menanggung apapun gitu. Jadi ya beli sendiri apa sendiri gitu ya, dari Indonesia tiket pesawat ya cari sendiri, beli sendiri, kemudian berangkat
ke Jepang gitu, tinggal nanti penerimaan saja di sana. Saran kepada para calon pelamar gitu ya untuk program Tokutei Gino di sini, kan pastinya nih teman-teman ingin cari yang paling cepat. Nah, di situ kadang-kadang nyabang nih ya. Wah, saya maju ke lembaga A, lembaga B, atau saya ngelamar sendiri. Nah, di situ juga harus hati-hati. Jika teman-teman sudah mengikuti mensatsu atau interview di satu instansi gitu ya, dan mengikuti tes juga di tempat lain satu instansi, teman-teman harus putuskan salah satu. Yang ngeri nanti gini, jika dua-duanya ini lolos atau tiga-tiganya lolos gitu ya, wah teman-teman senang aja, oh oke nanti saya pilih yang paling bagus deh, gajinya apa segala macam, atau yang tembusnya duluan atau yang berangkat duluan. Jangan salah gitu ya, ketika ini semuanya deal dan dokumen teman-teman ini sudah diproses gitu, udah sampai medical, ngajuin paspor segala macam, diproses ke Jepang sana untuk diurus sertifikat of eligibility, sampai nanti kejadiannya itu terjadi double data gitu ya. Tahu-tahu ini ada yang maju udah masuk, ini ada yang udah masuk, wah teman-teman bisa ditolak gitu loh, bukannya berangkat malah ditolak. Nah, ngeri kan. Jadi saran dari saya salah satu gitu, kalau memang sini sudah jelas, udah diterima gitu ya, apalagi sudah diproses, oh medical apa segala macam, ya sudah, tempat-tempat yang lain mending mengundurkan diri gitu, yang oh Pak saya maaf ini mengundurkan diri. Jadi pilih salah satu. Takut saja nanti kalau sampai Jepang diajukan ternyata terjadi double data, oh ini mengajukan dari tempat lain ada lagi yang mengajukan gitu, kok sama, oh itu malah ditolak gitu ya. Itu akan menjadi berabe, bukannya berangkat malah jadi di cancel gitu ya. Jadi itu saran dari saya. Teman-teman, bagaimana penjelasan saya tadi mengenai program Tokutei Gino? Semoga bisa membantu. Kemudian supaya tidak simpang siur gitu ya, teman-teman di web bisa aja cek, silahkan di ketik aja Tokutei Gino atau SSW Specific Skill Worker ya. Untuk yang ke Jepang itu di web kedutaan juga sudah ke-share gitu ya, syarat dan ketentuannya apa, di situ sudah ada semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir, akan mudah dan gampang gitu ya. Jadi silahkan jadilah calon pelamar kerja yang cerdas, cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, jangan hanya dari satu tempat saja. Dan semoga teman-teman yang berkeinginan untuk berangkat ke Jepang, mau magang kah atau mau kerja kah dengan SSW ini, semuanya diberikan kelancaran gitu ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ingat di masa corona seperti ini, selalu laksanakan ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan gitu ya. Itu saja dari saya, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Itu saja teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wakasio Indonesia.